Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaifa halukum? Ayyu yawmin nahnu al-an? Fi yaumil jum'ah. Wa fi ayyi darsin nahnu al-an? Fi darsil aqidah. Darasna al-bab as-sadis wal 'ishrun. Darasna al-baba as-sadisa wal 'ishrin. Kita sudah mempelajari bab yang ke-26 dan sudah kita mulai membaca hadis riwayat Muslim sebagai dalil yang pertama ya dari bab yang ke-26. Silahkan buka bukunya. Bab ke-26, penulis mengatakan dukun, tukang ramal, dan sejenisnya. Dukun, tukang ramal, dan sejenisnya. Baik. Ahibati, para santri sekalian, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membaca hadis yang pertama, dan saya berharap pelajaran-pelajaran yang sudah kita pelajari itu lumayan banyak, yaitu dari mulai bab yang ke-23, 24, 25 itu kita pelajari secara jarak jauh. Dan itu hati-hati. Kalau yang catatannya pas waktu di rumah, masih di rumah, tidak dibawa ke pesantren, maka silahkan minta dikirim. Kalau yang belum mencatat ataupun malas-malasan kemarin mencatat, maka cari kawannya yang mencatat dengan lengkap. Karena itu akan diulangkan. Kita ini nanti di bulan November kalau tidak salah sudah ulangan akhir semester, atau Desember sudah ulangan akhir semester. Maka bab yang ke-23, 24, 25 perhatikan baik-baik. Kemudian sebagai pengetahuan bagi para santri, kita ini mempunyai waktu 10 pertemuan saja. Dan kita harus sampai kepada, ini perhatikan, untuk kelas 7 sampai bab ke-22 sebagaimana yang sudah kita pelajari. Untuk kelas 8 sampai 22 sampai tambah 23 berarti 45. Kita sampai kepada bab yang ke-45. 45 ini dimulai dari bab 23, kemudian berhenti pada bab yang ke-45. Kemudian dibagi 2. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42. Ini pokoknya dibagi 2 sekitar kira-kira bab 32 atau bab 31. Itulah pelajaran kita pada semester ini. Maka 10 pertemuan ini kita akan mengejar ketertinggalan ya. Sekarang kita sudah bab yang ke-26. Maka sisa lagi 27
28, 29, 30, 31, 32. 6 bab lagi. Paham tum? Ya. Taib. Sekarang kita memasuki bab yang ke-26. Bab yang ke-26, bab dukun dan tukang ramal. Seperti biasa, ini lebih baik kita ulang saja yang sudah kita pelajari agar bagus catatannya. Bab ke-26 yaitu makna bab. Dicatat makna bab. Makna bab adalah penulis menyebutkan tentang salah satu jenis kesyirikan. Catat, penulis menyebutkan tentang salah satu jenis kesyirikan adalah perdukunan, ramalan, dan sejenisnya. Makna bab adalah penulis menyebutkan salah satu jenis kesyirikan, yaitu perdukunan, ramalan, dan sejenisnya. Taib. Kemudian hubungan bab dengan kitab tauhid atau dengan tauhid. Apa hubungan bab dengan tauhid? Hubungan bab dengan tauhid adalah perdukunan dan peramalan di dalamnya, perdukunan dan peramalan di dalamnya terdapat pengakuan tentang hal gaib. Saya ulangi, perdukunan dan peramalan di dalamnya terdapat pengakuan tentang hal gaib. Dan mengaku tentang hal gaib adalah kesyirikan. Dan mengaku tentang hal gaib adalah kesyirikan. Yang mengurangi tauhid. Saya ulangi. Jadi di dalam bab ini hubungannya dengan tauhid adalah di dalam perdukunan dan ramalan terdapat pengakuan akan hal gaib. Dan pengakuan akan hal gaib ini termasuk dari kesyirikan yang merusak tauhid atau yang mengurangi tauhid. Catat selanjutnya, karena menyamakan selain Allah, dengan Allah dalam perkara mengetahui akan hal gaib. Karena menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara mengetahui akan hal gaib. Disitulah letak kesyirikan perdukunan dan ramalan dengan segala macam jenisnya ya. Ramalan itu bisa orang meramal dengan garis tangan, bisa orang meramal dengan warna uang pada kertas, ya, bisa orang meramal dengan angka, dengan macam-macam, bahkan dengan ampas kopi. Saya beri contoh, misalkan
Orang minum kopi, setelah habis air kopinya, kemudian sisa ampasnya. Ketika dia buang, kemudian dia lihat gelasnya. Apabila gelas tersebut, apabila ampas kopi tersebut di dalam gelas ini membentuk sesuatu gambar yang indah seperti bunga, maka itu berarti pertanda baik. Apabila ampas kopi tersebut membentuk sesuatu yang buruk seperti tanduk, pedang atau yang semisalnya, maka itu berarti pertanda buruk. Jadi di dalam proses meramal, mendukun, ini terdapat kesyirikan. Kenapa? Karena menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara yang khusus milik Allah. Apa itu? Mengetahui akan hal gaib. Karena tidak ada yang mengetahui akan hal gaib kecuali Allah. Allah berfirman di dalam surat Luqman, "Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah." Sesungguhnya Allah di sisinya lah ilmu pengetahuan tentang hari kiamat. Di dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Wa 'indahu mafatihul ghaib." Dan di sisi Allah ilmu-ilmu tentang hal gaib. Di dalam ayat yang lain surat Al-Jin misalkan, qul la ya'lamu surat An-Naml, fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak mengetahui akan hal gaib di langit dan di bumi melainkan Allah. Dalam surah Al-Jin, alimul ghaibi wasyahadah fala yudhiru ala ghaibihi apa? Fala yudhiru ala ghaibihi, antum sudah hafal? Fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Allah yang mengetahui akan ilmu dan ilmu yang terang, maka Allah tidak akan memperlihatkan ilmu gaibnya kepada seorang pun illa man irtada min rasul, kecuali yang Allah Subhanahu wa taala ridai dari para rasul. Nah, ini hubungan bab dengan tauhid. Ini penting ya. Jadi saya kira mempelajari kitab tauhid itu pentingnya pada ini. Pada poin-poin ini. Apa babnya, apa hubungan bab dengan tauhid. Gitu ya. Baik. Sekarang urid wahidan minkum yaqra. Naam, man yurid an yaqra ad-dalilul awwal. Baik. Yaqra. Imam Muslim, halaman 98. Iftahu kutubakum. As-safhah ats-tsaminah wa 90. Baik, litansyid, agar semangat kita baca sama-sama. Meskipun ini sebenarnya untuk santri-santri baru, lagi semangat-semangatnya kayak antum dahulu. Agar litansyid nahnu naqra sawiyan al-arabiyyah. Baik, man ata 'arrafan fasa'alahu an syai'in fasaddaqahu lam tuqbal lahu salatun arba'ina yawman. Man ata 'arrafan fasa'alahu an syai'in fasaddaqahu lam tuqbal lahu salatun arba'ina yawman. Ridha, iqra. Rafif, iqra. Fabian, iqra.
Rizki, iqra. Fadil, iqra. Fasa'alahu iqra, oka. Rayyan. Fidranur, iqra. Rayhan Akbar. Taib, pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, sebelum saya tadi tertinggal, sebelum kita masuk kepada dalil yang pertama, kita ingin membahas tentang pengertian dukun dulu. Dukun. Apa arti dukun? Atau dalam bahasa Arab, al-kahin. Ya, catat, apa arti dukun? Atau dalam bahasa Arab adalah kahin. Dialah orang yang, kalau yang sudah tertulis di waktu di rumah, tidak mengapa, nggak usah ditulis. Dialah orang yang memberitahukan akan hal-hal gaib yang akan datang. Memberitahukan akan hal-hal gaib yang akan datang dengan bantuan jin dan syaitan. Dengan bantuan jin dan syaitan. Itu namanya al-kahin. Kemudian dukun ini ada juga sinonimnya yang lain, ya, sinonim dari dukun. Di antaranya yaitu al-arraf. Ini juga dalam bahasa Indonesia dukun, al-arraf. Cuma bedanya, kalau kahin memberitahukan akan hal gaib yang akan datang, sedangkan arraf memberitahukan akan hal gaib yang telah lalu. Terbalik nggak saya? Terbalik nggak? Pas ya? Kahin memberitahukan akan hal gaib yang akan datang. Lihat, akan datang. Kemudian arraf memberitahukan akan hal gaib yang telah lalu. Maksudnya telah lalu bagaimana? Misalkan barang hilang, barang dicuri, anak hilang, ya, diberitahukan oleh arraf. Dia semacam jenis dukun, tetapi tugasnya memberitahukan yang telah lalu. Kemudian kahin memberitahukan yang akan datang. Kahin memberitahukan yang akan datang. Kalau antum susah melihat dari jauh, pakai face shield. Nanti kalau selain saya, yang saya kan tinggal di pesantren, pakai masker saja, tidak mengapa, karena diperbolehkan oleh bagian kesehatan. Mungkin melihatnya agak jauh susah, ya, karena mantul. Nah, inilah yang disebut dengan dukun kahin atau dukun arraf. Yang jelas semua yang meramal akan hal gaib maka terlarang dalam agama Islam. Taib. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, sekarang kita membahas poin ini. Makna hadis. Saya katakan dalil satu hadis dari istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maknanya adalah Nabi Muhammad, catat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang ancaman. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang ancaman orang yang pergi ke tukang ramal.
Yaitu ancamannya adalah tidak mendapat pahala sholat selama 40 hari. Sholat tidak mendapat pahala sholat selama 40 hari sholat. Itu makna hadis. Nabi Muhammad SAW memberitahukan tentang ancaman orang yang pergi ke tukang ramal. Apa ancamannya? Ancamannya bukan dibunuh, bukan dipukul, bukan. Tetapi ancamannya adalah diancam tidak mendapatkan pahala sholat 40 hari. Pahala sholat 40 hari. Jadi maksudnya begini, perhatikan baik-baik, ini penting. Ada orang pergi ke tukang ramal, bertanya. Maka tidak diterima sholatnya 40 hari. Meskipun sholatnya dinyatakan sah. Sholatnya dinyatakan sah secara hukum fikih, tapi tidak berpahala. Makanya para ulama mengatakan orang yang pergi ke tukang ramal, sholatnya tidak diterima 40 hari. Meskipun dia sholat selama 1000 tahun, 1.000.000 kali, nggak ada terima. Artinya sholatnya itu tidak bisa diqadha. Ah Ustadz, kalau sholat saya yang ini, saya pergi ke tukang ramal kan, berarti saya tidak diterima sholatnya 40 hari. Oke, kalau begitu saya sholat mengqadha. Nah, kira-kira diterima atau enggak? Enggak. Jadi yang dimaksud di dalam hadis ini, lam tuqbal lahu salatun, tidak diterima sholatnya, adalah sholatnya tidak berpahala. Paham ini? Saya tekankan itu baik-baik. Nanti hati-hati dalam ulangan. Bahwa yang dimaksud dengan tidak diterima sholatnya bagi orang yang pergi ke tukang ramal adalah tidak berpahala. Jadi gugur kewajiban sholatnya, bukan berarti sholatnya tidak sah. Gugur kewajiban sholatnya, tapi tidak ada apa? Pahalanya. Nah, kemudian hubungan hadis dengan bab. Catat baik-baik, hubungan hadis dengan bab adalah di dalamnya terdapat, maksud di dalam hadis terdapat larangan pergi ke tukang ramal. Saya ulangi, di dalamnya terdapat larangan mendatangi tukang ramal dan mempercayai mereka karena bertentangan dengan tauhid. Karena bertentangan dengan tauhid. Di dalamnya terdapat larangan untuk mendatangi tukang ramal dan mempercayainya. Jadi di situ ada 2 poin ya. Mendatangi dan mempercayai. Kalau cuma datang gimana? Boleh nggak? Hah? Kalau cuma datang saja. Misalkan paman ada tukang ramal. Kita cuma datang dong. Nah, siapa tuh? Hah? Boleh nggak? Boleh. Karena yang dilarang adalah apa? Mendatangi. Ya, yang dilarang adalah mendatangi dan mempercayai. Jadi begini. Ada kasus mendatangi. 1, 2, mendatangi plus bertanya. 3, mendatangi plus bertanya. Habis itu mempercayai. Kalau cuma datang, ada lagi satu yang keempat, mendatangi plus menghinakan. Ya, ini haram, ini haram, ini haram, dan ini disyariatkan. Kenapa?
yang terlarang dua ini paling jelas. Ini dua terlarang paling jelas. Kenapa ini juga haram? Saddan lidzari'ah, menutup celah agar tidak bertanya. Menutup celah agar tidak bertanya. Sama, kalau di zaman sekarang mungkin tukang ramalnya tidak kita datangi ke rumahnya, tapi tukang ramalnya masuk ke di koran, di majalah, di televisi. Nah, kita sekedar nonton, sama hukumnya dengan mendatangi. Sekedar nonton tukang ramal. Tahun 2020 artis fulan mati. Sekedar nonton, boleh tidak? Tetap haram. Kenapa? Untuk menahan agar kita tidak bertanya. Untuk menahan agar kita tidak bertanya. Itu sebab yang pertama. Sebab yang kedua adalah agar kita tidak melihat orang yang kurang ajar terhadap Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mengaku-ngaku tentang hal gaib. Fahim dong? Nah. Jadi ini dicatat baik-baik, ya. Bahwa ini semua diharamkan kecuali satu. Sebagaimana yang terjadi pada Rasulullah SAW. Di zaman Rasulullah SAW ada tukang sihir namanya Ibnu Sayyad. Ada tukang sihir namanya Ibnu Sayyad. Badannya gempal, rambutnya keribo, kulitnya hitam. Disangka orang di zaman Rasulullah SAW itu dajjal. Padahal dia bukan dajjal, dia tukang sihir. Nah, kemudian Rasulullah SAW datang kepada dia, mengetes dia untuk menghinakan dia. Kata Rasulullah SAW, apa aku dapat wahyu? Apa yang kau ketahui? Padahal wahyunya adalah surat Ad-Dukhan. Dia dapat dari jinnya cuma sepenggal. Surat Ad-Dukh katanya. Ya, Ad-Dukhu. Padahal tinggal alifnya kurang, nunnya kurang. Artinya jinnya ketika menerima berita dari langit kena apa? Meteor. Jadi tinggal duh. Ya, tinggal duh. Maka setelah itu Rasulullah SAW mengatakan, "Ikhsa'adu wallah falan ta'du qadrak." Celaka engkau musuh Allah, engkau tidak akan pernah menang. Nah, kalau begitu maksudnya boleh. Kalau begitu maksudnya boleh. Nah, sekarang ada viral di media sosial. Orang-orang mendatangi dukun, kemudian kelahilah mereka, pakai jurus-jurus macam-macam. Ada yang pakai salawat dan semisalnya. Maka ini tidak lebih dari komersil. Komersil itu maksudnya uang. Yang kedua, hal seperti itu kalau benaran dijauhi. Kenapa? Karena bisa menimbulkan ujub, riya. Dimasukkan ke media sosial. Dan yang ketiga, bisa saja itu pura-pura. Hanya untuk konten video kreator. Biar dapat duit. Yang nonton jutaan masalahnya. Dapat AdSense-nya di situ. Nah, seperti itu ya. Baik, yang jelas kita sudah tahu hukumnya. Mendatangi saja tidak boleh. Apalagi sampai mendatangi plus bertanya. Apalagi sampai mendatangi, bertanya, dan mempercayai. Nah, catat faedah hadis. Faedah hadis pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mendatangi dan bertanya. Barang siapa yang mendatangi dan bertanya. Barang siapa yang mendatangi dan bertanya. Walaupun tidak percaya. Walaupun tidak percaya. Maka tidak
diterima sholatnya 40 hari 40 malam. Faedah hadis yang pertama, barang siapa yang mendatangi dan bertanya, maka tidak diterima sholatnya 40 hari 40 malam, meskipun tidak percaya. Ya, kalau hanya sekedar mendatangi dan bertanya, meskipun nggak percaya, tetap tidak diterima sholatnya 40 hari 40 malam. Selanjutnya, dan jika percaya, maka dia telah kafir dengan agama Rasulullah SAW. Dan jika percaya, maka dia telah kafir dengan ajaran Rasulullah SAW. Jadi di situ ada dua ya. Ini perhatikan nih. Mendatangi dan bertanya. Apa bahayanya? Apa bahayanya? Tidak diterima sholatnya 40 hari 40 malam. Kalau mendatangi, bertanya dan percaya, apa bahayanya? Keluar dari agama Islam. Paham Tom? Nah, garis bawah itu baik-baik nih. Ya. Mendatangi dan bertanya, ancamannya tidak diterima sholatnya 40 hari 40 malam. Mendatangi, bertanya dan percaya, maka dia keluar dari agama Islam karena dia kafir dengan ayat Al-Qur'an, yaitu surat An-Naml ayat 65. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi ghaiba illallah." Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang mengetahui akan hal gaib di langit dan di bumi melainkan Allah Subhanahu wa taala. Surat An-Naml ayat 65. Itu yang dikafiri oleh orang yang percaya kepada tukang ramal. Catat ya, yang dikafiri oleh orang yang percaya kepada tukang ramal, Quran surat An-Naml ayat 65. Catat itu baik-baik. Yang dikafiri orang yang percaya kepada tukang ramal adalah Quran surat An-Naml ayat 65. Nah, kemudian pelajaran selanjutnya, ahibati hafizakumullah taala, tukang ramal adalah setiap yang meramal akan hal gaib, apapun statusnya di masyarakat. Saya ulangi, tukang ramal adalah setiap yang meramal akan hal gaib, apapun statusnya di masyarakat. Tukang ramal adalah yang meramal akan hal gaib. Setiap yang meramal akan hal gaib, apapun statusnya di masyarakat. Baik dia memang benar-benar tukang ramal, atau berpenampilan ustadz, berpenampilan kiai, berpenampilan habib, berpenampilan tokoh agama, ya. Kalau sudah meramal, maka berarti dia termasuk kan bahkan dia termasuk daripada tukang ramal, apapun statusnya di masyarakat. Nah, man yurid an yaqra? Rafi, iqra ya Rafi, iqra. Abu Daud meriwayatkan Taib, naqra sawiyan. Man ata kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Man ata kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Sayyid, iqra. Man
Fitri, iqra. Baik. Najib, iqra. Aina kitabuk ya Najib? Fil bait. Subhanallah. Man kitabuhu fil bait. Irfa. Enggak ada lagi? Secepatnya ya, diminta untuk didatangkan. Taib. Naqra sawiyan. Man ata kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita ambil dalil Abu Hurairah ini, kita pelajari makna hadis. Dalil kedua. Ya. Dalil kedua hadis Abu Hurairah. Makna hadis adalah ancaman yang sangat keras. Ancaman yang sangat keras bagi siapa yang, catat Fidranur, ancaman yang sangat keras bagi siapa yang mendatangi tukang ramal dan mempercayainya. Ancaman yang sangat keras bagi siapa yang mendatangi tukang ramal dan mempercayainya. Karena hal gaib adalah khusus milik Allah. Karena hal gaib adalah khusus milik Allah, maka siapa yang mempercayai tukang ramal telah kafir. Maka siapa yang mempercayai tukang ramal telah kafir. Maka siapa yang mempercayai tukang ramal, ia telah kafir, pakai ia. Ia telah kafir dengan ayat yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan ayat yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan ayat yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat apa? Quran surat An-Naml. Ayat berapa? Ayat 65. Ini yang dikafiri oleh orang yang percaya kepada tukang ramal. Allah berfirman, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardhil ghaiba illallah." Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang mengetahui akan gaib di langit dan di bumi melainkan Allah. Taib. Hubungan hadis dengan bab atau dengan tauhid. Hubungan hadis dengan bab. Dalam hadis ini terdapat larangan. Dalam hadis ini terdapat larangan mendatangi tukang ramal, dalam hadis ini terdapat larangan mendatangi tukang ramal
dan ancaman jika mempercayainya. Dan ancaman jika mempercayainya. Faedah hadis. 1. Wajib mendustakan tukang ramal. Wajib mendustakan tukang ramal. Ini tidak boleh kita menganggap biasa apa yang dikatakan oleh tukang ramal. Wajib mendustakan tukang ramal. Meramal adalah kesyirikan, meskipun ramalannya benar. Ini penting. Meramal adalah kesyirikan, meskipun ramalannya benar. Saya ingin bertanya, ada nggak ramalan orang tukang ramal benar? Ada nggak? Ada. Ya, jadi kalau seandainya benar pun ramalannya, tetap kesyirikan, meskipun dia benar ramalannya. Meramal adalah kesyirikan, meskipun benar ramalannya. Kenapa? Karena akan hal gaib hanya Allah Subhanahu wa taala yang memilikinya. Ketika dia meramal berarti dia mensejajarkan dirinya dengan siapa? Dengan Allah, menyamakan selain Allah dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian faedah yang ketiga, haramnya pergi atau melihat atau membaca ramalan. Haramnya pergi atau melihat atau membaca ramalan. Ya, haram hukumnya. Nanti kalian ini kelas 8 ada teman satu lagi yang baru. Yang baru insyaallah. Selain Ahmad ada lagi temannya yang baru. Jadi jumlah kalian insyaallah 32. Hah? Apa? Yang ketiga yaitu apa tadi Khalid? Haramnya pergi atau melihat atau membaca ramalan meskipun benar. Haramnya pergi atau melihat atau membaca ramalan meskipun benar. Saya sebenarnya sangat sedih ketika Rosehan tidak bisa melanjutkan. Tapi ketika diajak untuk ulangan atau ujian ulang, tetap tidak menjawab dengan baik. Nah, kita tidak mau menzalimi antum semua. Yang menjawab dengan baik, maka tidak sama dengan yang menjawab tidak baik. Padahal pertanyaannya sudah benar-benar dimudahkan. Ya. Tapi biarkanlah Rosehan sebagai sejarah intan ilmu. Santri pertama intan ilmu. Taib, naqra al-hadis al-thalith. Hadis Man yurid an yaqra' lana? Aflah, iqra ya. Syekh Aflah. Aflah ini sudah khutbah Jumat di kampungnya. Naam ya Aflah, iqra'. Dan diriwayatkan
Ini tadi hampir sama dengan riwayat sebelumnya, ya, hampir sama. Apa bedanya coba? Siapa yang jeli pasti akan tahu. Apa bedanya? Riwayat dari Abu Hurairah yang pertama, hadis kedua, dengan hadis ketiga. Naam, Zaidan. Apa bedanya? Dalam riwayat Abu Hurairah hadis kedua, man ata arrafan au kahinan. Ini yang saya katakan tadi. Ya, arrafan au kahinan. Arrafan au kahinan. Coba saya cek. Saya takut salah. Bedanya arraf dengan kahin. Iya, betul. Kahin pokoknya adalah mengaku mengetahui akan hal gaib. Misalkan si Ahmad bertanya kepada seseorang, saya mau pindah ke Intan Ilmu, kira-kira nanti saya baik nggak sekolahnya di sana? Maka kalau orang ini menjawab, maka orang itu kahin, tukang ramal. Meskipun jenggotan surbannya setengah perahu, tasbihnya besar. Maka itu berarti apa? Kahin. Karena mengetahui akan hal gaib. Misalkan lagi, saya mau pindah rumah ke samping pesantren. Kira-kira baik enggak? Nah, ini kan mengetahui akan hal gaib. Maka itu disebut dengan apa? Kahin. Ya. Sedangkan arraf mengetahui akan hal gaib yang telah lalu. Mengetahui akan hal gaib yang telah lalu. Dan makna hadis sama, hubungan hadis juga sama, faedah hadis sama. Cuma ditambahi ini. Bedanya kahin dengan arraf apa? Nanti akan saya tanya itu ulangan. Apa bedanya kahin dengan arraf? Nah, taib naqra sawiyan. Man ata arrafan au kahinan. Man ata arrafan au kahinan. Fasaddaqahu bima yaqul. Faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib. Man yurid an yaqra Fitrian Nur. Iqra ya Fitri. Abu Ya'la. Hadis mauquf adalah hadis yang sampai kepada sahabat saja. Kalau ingin mencatat itu pengertiannya. Hadis mauquf adalah hadis yang sampai kepada sahabat Nabi saja. Abu Ya'la pun meriwayatkan hadis mauquf. Hadis mauquf, hadis yang sampai kepada sahabat Nabi saja. Jadi tidak sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis mauquf, hadis yang sampai kepada sahabat Nabi saja. Abu Ya'la pun meriwayatkan hadis mauquf dari Ibnu Mas'ud seperti tersebut di atas. Dengan sanad jayyid. Sanad itu, nih perhatikan nih sanad. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan hadis kepada sahabat. Sahabat meriwayatkan hadis kepada tabi'i. Tabi'i meriwayatkan hadis kepada tabi'ut tabi'in. Tabi'ut tabi'in meriwayatkan hadis kepada tabi'ul atba'. Sampai kepada Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmidzi, Imam An-Nasai, Imam Ibnu Majah, ya, Imam Abu Daud. Ini namanya apa? Sanad. Itu namanya apa? Sanad. Kalau bahasa Indonesianya
mata rantai rawi hadis. Mata rantai rawi hadis. Nah, Rasulullah meriwayatkan kepada sahabat, meriwayatkan kepada tabi'in, tabi'in meriwayatkan kepada tabi'ut tabi'in, tabi'ul atba, tabi'ut tabi'in meriwayatkan kepada tabi'ul atba sampai kepada imam-imam. Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Dengan inilah yang disebut dengan sanad. Jayyid artinya apa? Jayyid artinya apa? Hadza kitabun jayyid. Hadza qalamun jayyid. Artinya apa? Bagus. Berarti sanadnya bagus, bisa dipercaya. Ya, bisa dipercaya. Nah, man yurid an yaqra ulum Al-Bazzar dengan isnad yang jayyid. Nah, irfa' sautak ya ulum. Taib. Sekarang kita mempelajari hadis yang keempat di dalam bab ini. Hadis keempat, hadis siapa situ? Para ikhwah. Hadis siapa? Imran bin Husain. Hadis, catat ya, Imran bin Husain. Husain pakai sad. Husain radhiyallahu an. Kita baca dulu sama-sama sebelum saya jelaskan. Naam, qulu sawiyan laisa minna man tatayyara. Laisa minna man tatayyara. Au tutayyira lah. Au tutayyira lah. Au takahhana. Au tukuhhina lah. Au sahara. Au suhira lah. Wa man ata kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marratan ukhra, sekali lagi. Laisa minna man tatayyara au tutayyira lah. Au takahhana au tukhina lah. Au sahara au suhira lah. Wa man ata kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Taib. Sekarang kita mempelajari hadis Imran bin Husain radhiyallahu an. Catat makna hadis. Makna hadis. Tidak menjadi pengikut Nabi, tidak menjadi pengikut Nabi yang mengikuti jalannya, tidak menjadi pengikut Nabi yang mengikuti jalannya, tidak menjadi pengikut Nabi yang mengikuti jalannya. Siapa saja yang melakukan satu tiarah, siapa saja yang melakukan satu tiarah, dalam tanda kurung
merasa bernasib sial. Dalam tanda kurung, merasa bernasib sial. Atau, tutup kurung ya, atau diramal bernasib sial. Atau diramal bernasib sial. Meramal akan hal gaib. Dua, meramal akan hal gaib. Atau diramalkan untuknya. Atau diramalkan untuknya. Tiga, melakukan sihir. Tiga, melakukan sihir. Atau minta dilakukan sihir untuknya. Minta dilakukan sihir untuknya. Karena hal ini seluruhnya merusak akidah tauhid. Karena hal ini seluruhnya merusak akidah tauhid. Perhatikan sini baik-baik. Di dalam hadis disebutkan man tatayyara. Tatayyara berarti merasa bernasib sial karena melihat sesuatu atau mendengar sesuatu, seperti melihat angka 13, melihat warna hijau di pantai selatan, melihat warna merah, mendengar suara burung hantu, melihat burung udara, ya tuh pasti ada yang mati tuh. Kalau ada burung gagak hitam di atas udara mutar-mutar, ya itu namanya apa? Merasa bernasib sial. Dalam bahasa Arabnya apa? Tatayyara, merasa bernasib sial. Atau nih ataunya, atau tutuyyira, tutuyyira lahu, diramal bernasib sial. Minta diramal untuk bernasib sial. Ini tidak boleh. Jadi dia merasa bernasib sial, ini dua-duanya tidak boleh. Dua-duanya tidak diperbolehkan. Kemudian yang kedua yaitu takahana, meramal, tidak boleh. Atau tukuhinalah, tukuhina lahu, atau minta diramal. Ya, dua-duanya tercela. Yang meramal tercela, minta diramalkan tercela. Ya, ini tidak boleh. Dan ini persis sama di televisi-televisi, di media-media sosial banyak. Ya. Ada seorang tukang ramal, musuh Allah didatangkan. Kemudian disuruh meramal tentang si fulan. Ini tidak boleh.
Dan banyak di zaman sekarang meramal dengan raut wajah. Khalid alisnya begini. Oh, ini orang alisnya begini nih, orangnya agak bagaimana? Nah, itu diramal. Tidak boleh. Minta diramal ataupun dirinya meramal, dua-duanya tidak diperbolehkan. Yang ketiga, sahara atau suhiralah. Menyihir orang lain atau minta disihirkan. Minta disihirkan. Ini kata Rasulullah SAW, laisa minna. Dan arti laisa minna, bukan dari golongan kami. Arti laisa minna, bukan dari golongan kami. Ya. Dan arti bukan dari golongan kami, orang yang melakukan tiga ini, maka berarti mereka tidak mengerjakan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan berarti, ini catat baik-baik, bukan berarti bukan dari golongan kami, berarti dia keluar dari Islam. Catat itu. Bukan berarti makna bukan dari golongan kami keluar dari Islam. Jadi ini tidak keluar langsung dari Islam. Bukan berarti makna bukan dari golongan kami keluar dari Islam. Baik. Sekarang hubungan hadis dengan bab. Hubungan hadis dengan bab. Apa hubungannya? Dalam hadis ini terdapat larangan merasa bernasib sial atau diramal merasa bernasib sial. Dalam hadis ini terdapat larangan merasa bernasib sial atau diramal bernasib sial. Merasa bernasib sial atau diramal bernasib sial. Dan larangan meramal atau minta diramal. Dan larangan meramal atau minta diramal. Dan larangan menyihir atau minta disihirkan. Larangan menyihir atau minta disihirkan. Nah, faedah hadis. Catat satu, haram mengaku mengetahui akan hal gaib. Haram mengaku mengetahui akan hal gaib. Faedah hadis, haram mengaku mengetahui akan hal gaib. Dua, haram tolong menolong dalam keburukan. Dua, haram tolong menolong dalam keburukan. Minta disihir, minta diramal tentang kesialan, ini haram. Ya, tolong menolong dalam keburukan. طيب من يريد أن يقرأ؟ ريحان اقرأ بعده.
Hadis ini diriwayatkan pula oleh At-Tabarani. Taib. Lihat di situ, Al-Baghawi menyebutkan tentang arti arraf. Ya, itu di garis bawah itu. Di garis bawahi. Al-arraf dalam tanda kurung orang pintar. Ialah orang yang mengklaim mengetahui dengan menggunakan isyarat-isyarat untuk menunjukkan barang curian atau tempat barang hilang atau semacamnya. Jadi intinya arraf ini beda dengan kahin. Kalau kahin mengetahui akan hal gaib yang akan datang. Kalau gaib yang telah lalu, seperti barang telah dicuri, anak hilang, motor hilang, mobil hilang, yang telah lalu pokoknya. Itu namanya arraf. Taib. Siapa lagi yang mau membaca? Suaranya yang kencang. Rafif, coba. Ada pula yang mengatakan nah, ini maksudnya adalah bedanya arraf dengan kahin. Arraf perkara yang telah, kemudian apa saja yang telah, yang akan datang. Ingat itu baik-baik. Kahin adalah orang yang mengaku mengetahui akan hal gaib yang akan datang. Kapan hari kiamat, kapan Dajjal datang. Kota Madinah akan keluar tahun 2020, ya ternyata dusta, ya kan? Taib. Terus Rafif, iqra. Nah, terus. Taib. Yang disebut dengan huruf abajad. Lihat, perhatikan sini. Ada istilah huruf namanya abajad. Ya. Biasanya huruf abajad ini untuk rajah. Contoh-contoh raja, nih saya beri contoh ya. Contoh raja ini. Ini contoh-contoh raja. Ini raja. Ya. Ini namanya raja. Ada angka-angka, ada huruf-huruf. Ini namanya raja. Kemudian ini juga ada angka-angka, ada huruf-huruf. Jadi orang yang membuat ini, maka
Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, siapa yang membuat ini dia tidak bagian pahala dari Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Ya. Coba kita baca perkataan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ma Naam, iqra sawiyan. Ma ara man fa'ala dzalika lahu 'indallahi min khalaq. Ma ara man fa'ala dzalika lahu 'indallahi min khalaq. Ma ara man fa'ala dzalika lahu 'indallahi min khalaq. Kata Abdullah bin orang yang mempraktekkan hal itu yang saya contohkan tadi, ya, akan memperoleh suatu bagian keuntungan di sisi Allah. Maksudnya nanti di hari kiamat dia tidak dapat pahala sama sekali. Yang menulis-nulis rajah, maka ini termasuk daripada kesyirikan. Ya, termasuk daripada kesyirikan. Makanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan orang ini tidak dapat pahala keuntungan sama sekali nanti di akhirat dari Allah Subhanahu wa taala. Naam, kandungan bab ya Rafib iqra. Ana amruka li anna sautaka murtafi'. Ada lain yang suaranya keras? Hah? Siapa yang suaranya keras? Tafadhal. Naam, iqra ya Rafib. Ana adzun ana fa idza huwa yurid an yakhruj. Naam. Kandungan bab. Enggak mungkin yang beriman kepada Al-Qur'an kemudian dia percaya kepada tukang ramal. Karena Al-Quran mengatakan bahwa tidak ada yang mengetahui akan hal gaib di langit dan bumi kecuali siapa? Allah. Sedangkan orang ini percaya kepada tukang ramal, berarti dia bertentangan keyakinannya. Ya, taib. Yang kedua, nanti saya tanya gini di dalam ulangan. Kenapa orang yang beriman kepada Al-Quran tidak bisa berkumpul dengan orang yang percaya kepada ramalan? Kenapa? Ada yang bisa jawab? Ulum. Kenapa orang yang beriman kepada ayat Al-Quran tidak bisa berkumpul dengan orang yang percaya kepada ramalan? Kalau pertanyaannya kenapa, berarti jawabannya karena. Mukhlas, qarib. Nggak tahu. Haikal. Karena mereka telah kufur. Orang yang percaya kepada ramalan tidak mungkin di dalam dirinya percaya kepada Al-Quran. Karena Al-Quran menyatakan, catat ya, catat. Ini akan penting. Kenapa tidak dapat terkumpul? Kenapa tidak dapat terkumpul dalam diri seorang mukmin beriman kepada Al-Quran dan percaya kepada ramalan? Kenapa tidak dapat terkumpul dalam diri seorang mukmin beriman kepada Al-Quran dan percaya kepada ramalan? Saya ulangi, kenapa tidak dapat terkumpul dalam diri seorang mukmin percaya kepada Al-Quran dan beriman kepada Al-Quran dan percaya kepada ramalan? Karena, saya ulangi, kenapa tidak dapat terkumpul dalam diri seorang mukmin beriman kepada Al-Quran
dan percaya kepada ramalan. Karena, catat ya baik-baik, Al-Quran menyatakan, karena Al-Quran menyatakan, karena Al-Quran menyatakan tidak ada yang mengetahui, karena Al-Quran menyatakan tidak ada yang mengetahui hal gaib kecuali Allah. Karena Al-Quran menyatakan tidak ada yang mengetahui hal gaib kecuali Allah. Sedangkan percaya kepada ramalan bertentangan dengan hal itu. Sedangkan percaya kepada Al-Quran, ramalan bertentangan akan hal itu. Sedangkan percaya kepada ramalan bertentangan akan hal itu. Ya, jadi nggak mungkin. Allah berfirman, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Katakan wahai Muhammad, tidak ada yang mengetahui akan hal gaib di langit dan di bumi kecuali Allah. Ya, siapa yang percaya ini nggak mungkin dia percaya kepada ramalan. Paham nggak? Siapa yang percaya ramalan? 6. Kandungan bab yang kedua. Iqra. Yang kedua, dinyatakan bahwa mempercayai ramalan kufur. Kufur di sini keluar dari agama Islam. Yang mempercayai tukang ramal keluar dari agama Islam. Kenapa? Karena bertentangan dengan ayat. Berarti mendustakan ayat. Ya, yang mempercayai ramalan dia kufur. Kenapa? Karena mendustakan ayat Al-Qur'an. Yang ketiga, 6. Nah, ini nggak boleh. Ancamannya tadi apa? Allah Subhanahu wa taala menyatakan, Rasulullah SAW menyatakan laisa minna. Laisa minna artinya apa tadi? Bukan dari golongan kami. Apa maksudnya? Bukan dari orang-orang yang mengerjakan syariat kami. Itu maksudnya. Yang keempat. Nah, terus yang kelima. Nah, meminta disihirkan. Ini tidak diperbolehkan, minta disihirkan. Ya, artinya saya punya masalah sama orang, saya datang ke tukang sihir, kemudian tolong tuh kerjain orang itu, biar dia sakit, biar dia mati. Nah, ini nggak boleh. Itu namanya minta disihirkan. Nah, ini tidak boleh. Ya, orang yang menulis abajad, maka ancamannya adalah dia tidak mendapatkan pahala dari Allah di hari kiamat sama sekali. Dan juga ada faedah menarik, antum harus catat. Sihir atau ramalan identik dengan penulisan huruf abjad. Sihir atau ramalan identik dengan penulisan huruf abjad. Jadi kalau para santri pergi ke seseorang, kita ingin tahu nih, orang ini ahli ruqyah beneran atau bohongan, ahli ruqyah syariah atau syariah. Kita lihat, dia nulis rajah enggak? Itu tanda. Ya, saya ulangi, tanda yang sangat identik bahwa dia tukang ramal, tukang sihir adalah menulis apa? Abjad. Nanti saya tanya tuh, ulangan.
Apa tanda bahwa tukang ini bahwa orang ini tukang sihir, tukang ramal? Apa jawaban antum? Ketika dia menulis huruf abjad atau rajah. Ketika dia menulis huruf abjad atau rajah. Ini para ikhwah. Yang ketujuh, apa perbedaannya? Ya Faris. Kalau kahin apa? Yang akan datang. Kalau arraf, yang telah lalu. Naam, iqra. Bahwa ini sudah kita pelajari bagaimana setan menyadap berita di langit, dia kumpul bertumpuk-tumpuk sampai nanti ada apa? Meteor, sehingga beritanya tidak sempurna. Makanya kadang-kadang ada tukang ramal itu benar, tapi tidak seluruhnya. Tidak seluruh berita dia beritahukan tentang kebenaran tukang ramal. Nah, saya pilihkan kepada antum. Antum mau menghafal dalil-dalil yang ada atau kita lanjut bab selanjutnya? Hah? Menghafal? Hah? Taib, kita voting. Taswid bahasa Arabnya. Yang melanjutkan bab. Karena babnya pendek. Yang bab 27. Yang menghafal kalah. Tapi perhatikan baik-baik, sebagaimana kita pada waktu kelas 7, salah satu keterampilan, penilaian harian keterampilan adalah hafalan dari dalil-dalil yang ada. Hafalan dari dalil yang ada. Taib, kita sekarang kepada bab ke-27. Bab ke-27 tentang nusrah. Tentang nusrah. Makna bab, catat makna bab. Nusrah adalah bentuk mengobati sihir dengan sihir. Nusrah adalah bentuk mengobati sihir dengan sihir. Jadi misalkan gini, saya pernah ini kejadian, saya cerita ya. Ada orang, dia tabrakan, kemudian kakinya belah karena tabrakan. Lalu setelah itu dia merasa sakit sekali. Sebelum dioperasi dia datang ke orang pintar. Tujuannya untuk menghilangkan rasa sakit tersebut.
Lalu orang pintar menurut orang bodoh ini, ya, memberikan sihir, dimasukkanlah jin pada tubuhnya. Akhirnya perempuan tersebut dia tidak sakit lagi. Tapi dia punya penyakit yang lebih parah. Apa itu? Dia tidak bisa sholat. Dalam artian, setiap kali habis wudu, menghadap kiblat, takbiratul ihram, maka dia lupa sholat surat Al-Fatihah. Kalau dia tidak sholat, disuruh baca, maka dia lancar baca surat Al-Fatihahnya. Tapi kalau pas lagi mau sholat, dia tidak bisa baca surat Al-Fatihah. Hilang hafalannya. Nah, dalam tubuhnya. Jadi mengobati ini tidak boleh. Ya, mengobati penyakit dengan sihir. Kenapa? Karena mendatangkan penyakit yang lebih parah, yaitu tidak sholat. Dan ini kejadian, saya langsung menghadapi orang tersebut karena memang saya waktu itu meruqyah orang tersebut. Orang tersebut perempuan. Kemudian saya katakan, coba wudu, sholat. Pas dia mau menghadap sholat, pas dia mau menghadap kiblat, takbiratul ihram, habis itu nggak bisa, dia nangis. Nggak bisa, saya nggak hafal surah Al-Fatihah. Tapi kalau duduk suruh baca, lancar. Kejadian nyata. Maka setelah itu saya ruqyah, tentunya dia di dalam kamar, saya di luar. Di dalam kamar ada perempuan tersebut dan ada istri saya. Kemudian saya ruqyah, suara saya sampai ke dia. Pas waktu baca surat Al-Baqarah, ayat kursi muntah-muntah. Pas waktu baca surah Al-Baqarah, 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah muntah-muntah. Kemudian setelah dia sadar, dia berkata kepada istri saya. Maka kemudian dia bertanya, "Umu tadi lihat enggak? Dari perut saya keluar binatang seperti tikus." Maka kata istri saya, "Enggak, saya enggak lihat." Nah, itulah jin yang dimasukkan oleh orang pintar menurut orang bodoh tadi. Ya, agar tidak merasa apa? Tidak merasa sakit. Ini namanya nusyrah, mengobati penyakit dengan sihir. Mengobati penyakit orang yang kesurupan jin dengan sihir yang dengan jin yang lebih besar. Saya beri contoh misalkan, Khalid kesurupan jin. Jinnya jin tomang. Pangkatnya letnan. Ya. Agar jin ini keluar kan jin yang lebih besar pangkatnya, jenderal. Jadi di tengah jin seperti di tengah manusia. Ada yang orangnya pangkatnya rendahan, ada yang orangnya pangkatnya tinggi. Yang pangkatnya tinggi berkuasa atas yang rendahan. Nah, agar jin ini keluar dari tubuh orang ini, maka didatangkan yang lebih besar. Akhirnya dia mungkin sembuh, tapi dia nah, itu namanya nusyrah. Paham ini para ikhwah? Itu namanya nusyrah, mengobati penyakit dengan sihir. Catat, nusyrah adalah mengobati penyakit dengan sihir. Dan ini sering dilakukan oleh kaum jahiliyah. Nah, taib, kita baca hadisnya. Man yurid an yaqra' lana. Yang suaranya keras siapa? Fitri, iqra ya Fitri. Jabir menuturkan. Afan, sebelum itu, sebelum dibaca, hubungan bab dengan tauhid. Apa hubungan bab dengan tauhid? Bab ini menunjukkan
haramnya melakukan nusyrah. Bab ini menunjukkan haramnya melakukan nusyrah. Di dalamnya terdapat, karena di dalamnya terdapat hubungan bab dengan tauhid adalah bab ini menunjukkan haramnya nusyrah, karena di dalamnya terdapat minta bantuan kepada jin. Dan minta bantuan kepada jin merusak tauhid. Dan minta bantuan kepada jin merusak tauhid. Taib. Hadis Jabir. Siapa yang mau baca tadi? Fitrian Nur, iqra. Jabir radhiyallahu anhu. Nah, perhatikan baik-baik sekarang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang nusyrah, maka beliau menjawab, hiya min amali syaitan. Coba baca sama-sama. Hiya min amali syaitan. Hiya min amali syaitan. Ya. Makna hadis, catat. Makna hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan, makna hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa nusyrah adalah perbuatan syaitan yang keji. Bahwa nusyrah adalah perbuatan syaitan yang keji. Hubungan hadis dengan bab. Catat, hubungan hadis dengan bab. Hadis ini menunjukkan haramnya nusyrah. Hadis ini menunjukkan karena bertentangan dengan tauhid. Hadis ini menunjukkan haramnya nusyrah karena bertentangan dengan tauhid. Meminta bantuan kepada jin. Meminta bantuan kepada jin. Hadis ini menunjukkan haramnya nusyrah, yaitu karena meminta bantuan kepada jin. Dan ini adalah kebiasaan perbuatan jahiliyah. Dan ini adalah kebiasaan perbuatan jahiliyah. Dan perbuatan
jahiliyah. Pelajaran selanjutnya yang ini faedah hadis. Poin selanjutnya adalah faedah hadis. Disyariatkannya bertanya kepada ahli ilmu. Disyariatkannya bertanya kepada ahli ilmu. Sebagaimana Rasulullah ditanya ini tentang nusrah, maka disyariatkan bertanya kepada ahli ilmu. Ya, dan ini simatu talibil ilm. Ini adalah sifat para penuntut ilmu, suka bertanya. Dan jujur, saya melihat ada beberapa perbedaan antara kelas 7 tahun lalu dengan kelas 7 tahun sekarang. Salah satu perbedaan yang sangat mencolok adalah kelas 7 tahun sekarang suka bertanya. Habis kajian, saya sedang duduk-duduk, saya pokoknya suka bertanya tentang apa saja yang dia anggap perlu untuk ditanya. Maka ini perlu ditumbuhkan di tengah para penuntut ilmu. Saya dulu di Masjid Nabawi, kalau sudah habis sholat isya, padahal antara maghrib dan isya itu majelis ilmu, tapi kalau sudah sholat isya, kadang-kadang berzikirnya tuh di hadapan syekh. Jadi syekhnya begini, kita duduk gini, zikir. Syekhnya zikir, kita duduk. Kalau syekhnya sudah selesai berzikir, baru kita bertanya. Ya, ini adalah suka bertanya. Innama syifa'ul iyyis su'al. Sesungguhnya obat kebodohan hanyalah bertanya. Maka simatu talibil ilm adalah as-su'al. Tanda ciri penuntut suka bertanya. Naam. Iqra. Imam Ahmad ditanya tentang nusrah, maka beliau mengatakan bahwa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu membenci semuanya. Artinya segala macam jenis dari nusrah dibenci oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya, makna hadis. Catat, hadis yang kedua, hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Hadis yang kedua, hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, maknanya adalah bahwa sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud membenci seluruh jenis nusrah. Bahwa sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud membenci seluruh jenis nusrah. Terus hubungan hadis dengan bab. Hubungan hadis dengan bab. Fatwa Abdullah bin Mas'ud. Fatwa Abdullah bin Mas'ud. Fatwa Abdullah bin Mas'ud menunjukkan nusrah diharamkan. Fatwa Abdullah bin Mas'ud menunjukkan nusrah diharamkan.
Karena beliau membenci nusrah. Karena beliau membenci nusrah. Karena beliau membenci nusrah. Faedah hadis: pentingnya merujuk kepada pemahaman para salafus saleh. Faedah hadis: pentingnya merujuk. Pentingnya merujuk kepada pemahaman para salafus saleh. Dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu salafus saleh, yaitu para sahabat, bahkan ulamanya para sahabat. Pentingnya merujuk kepada pemahaman para salafus saleh. Nah, riwayat selanjutnya, Iqra. Baik, kita baca bahasa Arabnya. Iqra sawiyan. La ba'sa bihi. Innama yuriduna bihil islah. La ba'sa bihi. Innama yuriduna bihil islah. Fa amma ma yanfa'u falam yunha anhu. La ba'sa bihi innama yuridu. Fa amma ma yanfa'u falam yunha anhu. Naam. Terus baca. Taib. Di sini penulis ingin menjelaskan. Jadi lihat ya, lihat sini. Di dalam bab ke-27 penulis mengatakan bab tentang nusrah. Itu kan begitu tulisannya. Tentang nusrah. Betul tidak? Nah, penulis tidak menyebutkan bahwa nusrah haram 100% atau halal 100%. Beliau hanya menyebutkan tentang nusrah. Berarti ada nusrah yang dihalalkan dan ada nusrah yang diharamkan. Yang diharamkan bagaimana? Yang minta bantuan kepada jin. Yang dihalalkan bagaimana? Yang ruqyah syar'iyah, membaca-bacai dengan bacaan yang berasal dari ayat Al-Quran atau hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena itu intinya juga nusrah, yaitu mengobati penyakit baik orang yang terkena sihir ataupun orang yang dimasuki jin. Ya, makanya di sini penulis mengatakan bab tentang nusrah. Beliau tidak menyebutkan apakah haram langsung ataukah halal 100%. Tidak. Tetapi tergantung bagaimana praktek. Bagaimana praktek apa? Nusrah itu sendiri. Kalau minta bantuan kepada jin, maka hukumnya? Kalau
ruqyah dengan ruqyah bacaan Al-Quran dan doa-doa dari hadis Rasulullah SAW, maka hukumnya halal. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Nah, kandungan bab. Ahmad, coba iqra. Suaranya kenceng gak Ahmad ini? Bab 2. Kandungan bab 1. Larangan terhadap nusrah. Nah, nusrah yang dimaksud di sini apa? Yang minta bantuan kepada jin. Yang kedua, kembali kepada Fitri. Nah, nanti akan saya tanya tuh, apa hukum nusrah? Siapa yang menjawab haram langsung salah. Siapa yang menjawab halal langsung juga salah. Tetapi harus ada apa? Rinciannya, penjelasannya. Bahwa nusrah jika minta bantuan kepada apa? Jin, maka hukumnya haram. Tapi kalau nusrah dengan membaca Al-Quran, doa-doa dari hadis dari Sahih Rasulullah SAW, maka hukumnya halal. Alhamdulillah, selesai bab yang ke-27, ya, hukum nusrah. Nah, ada 10 menit, ada waktu ingin bertanya, dipersilahkan. Kalau tidak, saya yang nanya. Tanya, saya yang nanya. Fadil, turid an tas'al? Ana arjukum an tatakallamu bil lughatil arabiyyah. Hadza li maslahatikum. Saya berharap antum sekalian belajar bahasa, berbicara bahasa Arab. Ini untuk kepentingan antum semua, bukan kepentingan saya. Ya, ana khatamtu bil lughal arabiyyah khalas. Saya sudah hatam bahasa Arab. Ya. Dalam artian saya sudah bisa berbicara, saya sudah bisa membaca. Al-an daurukum kitab bil lugha al-arabiyyah wa tastati'una an tatakallamu bil lugha al-arabiyyah. Ya. Ini kesadaran, orang bisa karena biasa. Saya tadi pagi baru dengar kajian melalui YouTube tentang usul fikih. Belum kita belajar lagi usul fikih nanti di waktu SMA. Ya. Waktu SMA. Dan salah satu hal yang paling penting dalam kitab usul fikih adalah bahasa. Yang tidak bisa bahasa Arab tidak bisa usul fikih. Maka lazim an tatakallamu bil lughah al-arabiyyah. Dan saya sering mengingatkan bahwa program unggulan kita salah satunya adalah mahirun bil arabiyyah qira'atan wa kitabatan. Yaitu mahir berbahasa Arab, baik secara lisan ataupun tulisan. Lisan ada 2 di sini, membaca dan berbicara. Yang disebut dalam bahasa Arab apa? Muhadatsah. Ya, muhadatsah. Ya, tumarrin anfusakum bitahadduts bil lughal arabiyyah. Ya, marrin. Ma makna marrin? Tamarrana yatamarranu. Apa artinya? Latih, melatih. Tamarrana, ya tamarran. Ya, tamarran bitahadduts bil lughah al-arabiyyah. Latih diri dengan ngobrol dengan bahasa Arab. Nah, coba al-an ana as'alukum, man huna daiman yatakallam bil arabiyyah? Siapa di sini yang selalu pakai bahasa Arab? Hah? Mafi wala wahid. Man huna yatakallam bil arabiyyah daiman? Hah? Mahathir tatakallam bil arabiyyah daiman? Atau bi banjariyah daiman? Hah? Berarti kalau seandainya tidak ada yang ngaku, berarti kalian semua pantas untuk dihukum. Hah? Dulu kalau saya boleh cerita,
ketika masih sekelas seperti kalian, itu program bahasa ada 2. Saya ikut bahasa Arab, program khusus, kursus khusus. Jadi di pesantren ada kursus khusus bahasa Arab dan kursus khusus bahasa Inggris. Saya ikuti dua-duanya. Maka pada saat itu akan ada hasilnya. Ya, akan ada hasilnya. Fa arjukum an tatakallamu wa tumarrinu anfusakum bil lughah al-arabiyyah. Saya berharap antum sendiri, al-miftah biyadikum ba'da isti'anah billah azza wa jalla. Kunci ada pada tangan kita sendiri setelah minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahi la takhsaru anfusakum fi akhiril fasl. Jangan sampai rugi nanti diri sendiri, nanti di akhir tahun, di akhir mau keluar, Ustaz saya belum bisa ngomong, saya belum bisa baca. Ya. Al-asatidzah al-musyrifun hum mutakallimuna bil arabiyyah. Para musyrif mereka pandai berbicara bahasa Arab. Fa takallamu bihim bil lughah al-arabiyyah. Maka bicara dengan mereka dengan bahasa Arab. Idza kana hunaka wahidun minal musyrifin man yatakallam bil lughah al-indonesia akhbiruni. Kalau ada dari musyrif yang bicara bahasa Indonesia, beritahu saya. Saya akan hukum. Ya. Man faqat minal wildan Azmi, Amir, Sufyan, Fajar, Akmal wa Azza wa Rashad akhbiruni man yatakallam bighairi lughah al-arabiyyah akan saya kasih hukuman, ya, lianna awanu at-tahadduts wa ta'allum bil lughah al-arabiyyah. Jangan kursus lagi. Kursus untuk belajar bahasa. Itu persis seperti kejadian adik saya. Bahasa Arab. Usul faedah. Ya. Sudah cari. Ayo join semuanya. Tidak ngomong kecuali dengan bahasa Arab. Makanya kan di kelas antum merasakan pelajaran nahwu di sorab di kita musyawarahkan agar antum bisa berbahasa Arab. Ya, antum coba mufradat, sudah kan belum mufradatnya? Sudah kan? Ya, sudah banyak. Berapa? Setiap antum hafalkan, setorkan berapa? 10 setiap hari. 5 apa 10? 10. Semestinya kalau 10 sehari 30 300 kali ngomong pakai bahasa Arab. 300 kali. Karena tidak dipraktekkan. Kita aja waktu kecil kan mau kemudian nanti diajari oleh orang tua kita, orang-orang terdekat kita, akhirnya kita bisa ngomong. Kalam bil lughah al-arabiyyah. Bahasa Arab bisa dengan cara membiasakan. Sebagian malu untuk ngomong. Nah, jangan pula ada ini. Saya nggak bisa bahasa Arab, tapi bisanya bahasa Inggris. Untuk tahun ke-7, ke-8, ke-9, kelas 7, kelas 8, kelas 9, saya nggak banyak ngomong deh. Nah, kerja kelas 10 saya banyak ngomong. Karena memang itu waktunya bahasa Inggris. Salah itu. Ya.
Orang belajar bahasa Inggris itu mudah. Mudah. Tanpa di pesantren pun bisa bahasa Inggris. Nah, sekarang kita salah satu hal yang paling patut diperhatikan adalah bahasa Arab. Jadi, belajarlah untuk berbicara dengan bahasa Arab. Wa ana daiman sa'ukallimukum bil lughal arabiyyah hatta tatamarranu ala at-tahadduthi bil lughal arabiyyah. Sampai saya selalu akan berbicara bahasa Arab sampai kalian melatih diri sehingga bisa berbicara dengan bahasa Arab. Fahimtum jami'an? Taib. Hadza wallahu alam, sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya. Huna i'lan anna al-maqsafa. Fahimtum maqsaf? Sayunqal ila al-mabna al-awwal. Al-maqsafa ahlan mar sayunqal. Ma mana sayunqal? Akan dipindah ilal mabna al-awwal. Ma makna? Ke gedung satu. Hadzal mabna nusammihi al-mabna al-awwal. Al-mabna al-awwal. Wa faslakum ba'din fi ad-dawr ats-tsani. Al-fasl lakum al-faslu ats-tsamin fi ad-dawr ats-tsani. Fahimtum? Apa artinya? Kelas 8 di lantai 2. Taib. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.